Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Khusus untuk para stalker, kepoers yang suka usil dengan kehidupan orang lain, yang suka intip-intip kehidupan orang lain, oke? Yang akan aku bacakan guys berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Untuk ke-12 zodiak sign, kita akan mulai dari earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir water sign di Pisces. Oke. Jadi nanti ketika aku bilang Taurus, artinya orang yang kamu kepoin ya guys, yang zodiaknya Taurus. Sementara zodiak kamu bisa apa saja. Kalau nanti aku bilang Pisces gitu, artinya orang yang kamu kepoin zodiaknya Pisces, sementara zodiak kamu bisa apa saja. Ini khusus untuk melihat energi orang lain. Kalau seandainya kamu pengen lihat energi kamu sendiri, silahkan mundur ke readingan sehari sebelumnya. Hari Minggu guys aku upload. Judul readingannya itu Urgent Message for the Next 7 Days. Itu dia khusus untuk kepoin diri sendiri ya. Sementara yang sedang kalian tonton saat ini adalah readingan khusus untuk kepoin orang lain, oke? Oke. Ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan orang yang sedang kamu kepoin. Mungkin akan resonate dalam hal karir mereka, keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Kamu akan langsung tahu aja nanti jika memang pesan ini untuk kamu ya, karena kamu adalah stalker sejati, oke? Aku hanya akan ambil 1 kartu saja untuk readingan kepo guys, karena kepo berlama-lama nggak bagus. Nanti justru malah bikin kamu overthinking tentang kehidupan orang lain dan itu nggak baik ya. Akan lebih bagus kalau kepoin orang itu dimulai dari moon sign ya. Silahkan cari moonnya orang yang ingin kamu kepoin. Itu modalnya cuma tanggal lahir, bulan kelahiran, tahun kelahiran, dan kota kelahiran ya. Dan kamu akan dengan gampang untuk mendapatkannya. Kemudian dilanjutkan ke rising atau ascendant. Ini mungkin agak sulit guys karena akan membutuhkan jam kelahiran ya. Dan jam kelahiran itu ascendant itu jam lahir berganti ya, apaan sih? Untuk ascendant atau mendapatkan rising itu akan berubah-ubah per 30 menit. Jadi kalau ada orang yang mungkin nggak tahu jam kelahirannya, detailnya, exactly-nya jam berapa, kemungkinan agak sulit untuk mendapatkan rising seseorang ya. Tapi moon, rising, dan sun itulah yang aku rekomendasikan untuk melihat readingan kepo. Jadi untuk mengkepoin satu orang, kamu mungkin perlu melihat 3 zodiak ya untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehidupan ini orang di 1 minggu ke depan ya. Oke, aku akan pakai 2 deck secara bergantian, ganti elemen, ganti deck, ganti supir. Dan untuk kamu para kutu loncat yang suka lompat-lompat, silahkan cek kotak deskripsi guys. Di situ aku ada bikin timestamp ya. Di sebelah zodiak ada angka, klik di angkanya, nanti kamu akan langsung dibawa melompat ke zodiak yang ingin kamu tonton langsung, melewatkan zodiak yang tidak ingin kamu lihat ya. Karena aku tahu waktumu itu sangat berharga guys. Aku tidak ingin buang-buang waktu kamu, oke. Ini masuk dalam kategori mini video ya, durasinya singkat-singkat saja, tayang di siang hari. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun nanti singkat-singkat saja, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin untuk kamu yang lagi kepo. Oke. Everything is set up now, mari kita mulai. Seperti biasa, dimulai dari earth sign di Taurus dulu. Ini katanya, mari. Silakan kamu kepoin. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hatimu. Oke. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudaraku? Ada yang kepo sama kamu Taurus? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Ya, wow, the star Aquarius yang paling banyak lagi kepo sama Taurus. Iya, betul. Maksa banget. The star ini adalah solusi jalan keluar ya. Jadi 1 minggu ke depan si Taurus ini akan segera menemukan jalan keluar untuk permasalahannya ya. Jadi kayak ada masalah yang bikin ribet gitu, bikin dia nggak enak mamam, nggak enak bobo gitu dari beberapa waktu sebelumnya, dan kemudian di 1 minggu ke depan itu akan terbereskan, terselesaikan dengan bantuan universe tentunya ya guys, karena the star ini adalah major arcana dan semua major arcana datangnya dari Tuhan begitu. Jadi solusi yang diberikan Tuhan ini mungkin tidak akan disukai oleh Taurus, tapi itulah yang terbaik untuknya ya. Dan
It's always about light guys, kalau kita bicara tentang the star, karena ini adalah bintang gitu, kayak menemukan titik terang atas sebuah kegelapan. Kayak gitu ya. Jadi Taurusnya ini akan si banteng ini, si kepala banteng ini akan segera menemukan titik terang atas kegelapan yang sudah beberapa waktu sebelumnya itu bikin dia pusing atau bikin dia galau guys ya. Dan jalan keluar yang terbaik ini datang tunggal, tidak ada jalan keluar lain selain ini. Begitu yang aku rasakan sih ketika kartu The Star datang di sini, oke? Oke, mari kita teruskan guys. Untuk Earth sign yang kedua ada Virgo. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. For kolektif yang lagi kepo sama Virgo, halo Virgo. Ada yang kepo sama kamu Virgo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Oke, Magician, wow. Ini Earth sign kedua dan ini Major Arcana juga guys. Ini miracle atau keajaiban ya. Seperti tidak diduga-duga, tidak dibayangkan. Yang namanya keajaiban itu tidak bisa dipikirkan oleh manusia ya, out of humans logika. Jadi kayak kalau manusia bisanya berpikir sampai sebatas ini, maka miracle itu bisa jauh lebih tinggi ya, di luar dari kemampuan manusia berpikir. Kayak terlepas dari sebuah beban atau masalah, aku lihat di sini guys, yang terjadi secara ajaib ya, dan bantuan universe juga tentunya ya, karena Major Arcana, semua Major Arcana datangnya dari Tuhan begitu. Jadi Tuhan kasihan mungkin sama si Virgonya yang udah kejepit berkali-kali atau bingung dengan situasi atau masalah yang dia hadapi, atau ada yang dia inginkan tapi rasanya tidak mungkin dia dapatkan begitu. Tapi Magician datang, everything is possible because this is miracle, keajaiban. Oke. Kita teruskan guys. Untuk Earth sign yang ketiga ada Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Yang lagi kepo sama Capricorn, halo. Iya, ini dia, banyak kepian datang. Kayaknya kepinya tahu deh kamu kepo sama dia ya, dan dia sengaja tunjukkan gitu, kayak nggak mau dirahasiakan, kayak mau dibikin belak-belakan. Oke, the Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Capricorn aku lihat di sini. It's like happy together ya, kayak bahagia bersama-sama, berkumpul dengan orang-orang yang tepat, berurusan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang satu frekuensi, satu vibes ya guys. Karena the Ten of Cups ini kata kuncinya adalah family, tidak harus satu darah. Karena kita punya banyak keluarga di dunia ini ya nggak sih guys. Bisa jadi orang kantor kita anggap seperti keluarga, atau teman nongkrong jadi kayak keluarga, atau sahabat dari masa kecil udah jadi kayak keluarga gitu. Dan yang pasti Ten of Cups adalah kartu kebahagiaan. Jadi di 1 minggu ke depan happy together, bukan happy alone. Happy together, together kata kunci untuk Capricorn yang sedang kamu kepoin ini ya. Kayak ada bantuan yang datang ke dia gitu, atau dia akan membantu orang yang menurut dia penting dalam hidupnya, dan kemudian karena ada bantuan, kebahagiaan pun bisa dirasakan bersama-sama. It's like that. Kalau kamu merasa dianggap family oleh si Capricorn ini, maka dia akan peduli sama kamu, dia akan care banget sama kamu. Karena Ten of Cups itu is like responsibility ya. Jadi kalau kamu ada masalah dan pengen minta dibantuin Capricorn, dan kamu ngerasa atau Capricorn pernah bilang ke kamu you are like family to me gitu, atau memang beneran kamu adalah familynya, sibling, saudara kandung misalnya, datanglah ke Capricorn ya. Capricorn akan membantu kamu katanya guys, dan dia mampu untuk melakukannya. Oke. Kita akan teruskan untuk elemen berikutnya, ganti supir, ada fire sign ya. Dimulai dari Aries dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. For kolektif yang lagi kepo sama Aries, halo. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Halo Aries, apa ini?
Oke, The Moon guys, Pisces yang paling banyak kepo sama Aries terlihat di sini. Ini suram, gelap, tersembunyi, terselubung ya. Jadi si Aries ini kayak berencana untuk tidak banyak-banyak bicara, tapi menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Tidak mau banyak-banyak curhat, menyendiri juga guys, loners. Kalau kartu The Moon ini datang, orangnya suka menyendiri begitu, karena menurut dia orang nggak paham sama dia. Karena psychic ability lagi sangat tinggi sekali ketika kartu The Moon datang ya. Dia bisa tahu orang cuman pura-pura paham tentang dia, cuman pura-pura perhatian, atau yang mana yang sama sekali nggak mau perhatian, atau yang mana yang serius memberi perhatian tapi dia lagi males untuk menghubungi orang tersebut begitu. Because The Moon ini unpredictable dan ini major arcana guys, artinya universe yang menyarankan atau mengarahkan si Aries ini untuk masuk The Moon mode. Bukan dia yang aneh, bukan dia yang sedang menjauh dari kamu dengan sengaja begitu, tapi memang orangnya lagi butuh ketenangan, aku lihat di sini, dan akan sangat tertutup sekali ya. Di masa-masa The Moon gak ada gunanya menyuruh orang untuk terbuka atau jujur, karena Moon ini sering membuat orang berbohong. Because secret is the most important thing. Menyimpan semuanya untuk dia sendiri atau merahasiakan semuanya adalah hal yang sangat penting sekali di 1 minggu ke depan. Jadi kalaupun kamu punya power untuk menyuruh dia bicara, atau kamu kayak memaksa dia untuk dia bicara, maka peluang dia bohong ke kamu sangat besar ya. Jadi biarkan dulu 1 minggu ini si Aries-nya santai-santai, tenang-tenang. Mungkin setelah 1 minggu berlalu, The Moon ini sudah pergi dari dia dan dia bisa lebih terbuka ke kamu ya. Karena kamu kayak penasaran, pengen paksa Aries ini bicara yang sebenar-benarnya. Dalam masa The Moon dia tidak akan bicara yang sebenar-benarnya, because this is hidden, secret ya. Oke, itu dia untuk Aries. Kita akan segera lanjutkan ke fire sign yang kedua, ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. For kolektif yang lagi kepo sama Leo, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Halo. Oke, Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn yang paling banyak kepo sama Leo saat ini. Leo nunggu kamu guys ya. Kok lama banget sih katanya? Ya kenapa lama? Seven of Pentacles ini waiting sambil grumpy gitu guys. Grumpy itu kayak cemberut ya. Karena Seven of Pentacles yang dalam keadaan gembira itu begini, tapi dia datangnya begini guys. Maka dia lagi kesel nungguin kamu. Entah itu dia kesel nungguin chatmu, dia kesel nungguin teleponmu, dia kesel nungguin permohonan maaf darimu, dia kesel nungguin keputusan dari kamu ya. Tapi yang jelas intinya menunggu ya guys, The Seven of Pentacles. Artinya kenapa ada orang menunggu? Karena masih berharap, atau karena yang dia tunggu tersebut penting. Oke. Kamu dengan sengaja kayaknya menunda-nunda, dan semakin hari aku lihat si Leo ini akan semakin kesel, semakin marah sama kamu. Jangan pancing-pancing Leo guys. Kalau dia marah dia bisa meledak-ledak ya. Tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi, because this person deserve the truth, pantas mendapatkan kebenaran. Atau gini deh intinya, seharusnya dia tidak menunggu lebih lama lagi, karena ini sebenarnya reverse gitu guys. Tapi aku kan gak ngambil kartu reverse ya. Kalau tegak dia begini. Kalau tegak maka aku harus bilang Leo ini harus sabar menunggu. Oke, nah kalau dia miring begini, reverse begini, atau kartunya justru malah grumpy, artinya si Leo ini seharusnya tidak menunggu lagi. Say something, do something, dan kemudian itu akan bikin Leonya bisa lebih apa ya, kayak tenang mungkin, atau jadi mengetahui yang sebenarnya. Dan yang pasti itu bisa bikin kamu aman guys, karena aku lihat dia marah. Semakin kesana semakin marah ya. Oke, itu dia untuk Leo. Kita segera teruskan ke fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Kalau pandai Holy Spirit akan terasa. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Halo Segi, ada yang kepo sama kamu Segi. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya.
Yang paling banyak kepo sama Sagittarius adalah sesama fire sign ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. The Five of Wands ini lagi nggak bisa dipercaya ya guys. Ketika Five of Wands datang, beda di pikiran, beda di hati, beda di tindakan. Jadi apapun yang dilakukan si Sagittarius ini belum tentu itu sama dengan apa yang dia pikirkan, apa yang ada di hatinya ya. Atau dia mengungkapkan isi hatinya, tapi belum tentu itu yang dia pikirkan, dan belum tentu tindakannya akan sama dengan apa yang dia ungkapkan mengenai perasaannya ke kamu. Kalaupun dia cerita tentang I think about this, artinya dia mengeluarkan unek-unek di kepalanya, belum tentu guys itu sama dengan apa yang dia rasakan, dan belum tentu akan sama dengan tindakan dia ke depannya. Kamu akan melihat si Sagittarius ini terlihat plan sekali, atau tidak bisa tertebak ya guys, sulit untuk ditebak di 1 minggu ke depan. Oke, memang Five of Wands ini konflik batin, dan ini urusannya adalah antara Sagittarius dengan dirinya sendiri. It's nothing to do with you. Kalaupun misalnya kamu kayak mencoba untuk memaksa si Sagittarius ini untuk let's say merealisasikan ucapannya gitu, menepati janjinya, agak sulit guys di masa-masa Five of Wands ya. Mudah-mudahan setelah 1 minggu berlalu, maka Sagittarius ini sudah bisa meluruskan pikiran, hati, dan perbuatannya, sehingga udah mulai jelas guys ya. Tapi selama 1 minggu ke depan aku lihat kamu akan bilang gajah lu, nggak jelas lu, apaan sih lu gitu. Pokoknya kamu akan kebingungan melihat sikapnya ya. The Five of Wands bukan waktu yang tepat untuk meminta seseorang melakukan sesuatu, karena itu akan bertentangan selalu ya dengan pikiran dan hati. Oke? Itu dia untuk fire sign. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ganti supir. Ada air sign, dimulai dari Libra dulu ya. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin guys. Selalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. Sama Libra. Halo Libra, apa kabar? Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Oke. Taurus, Virgo, Capricorn yang paling banyak kepo sama Libra. Aku lihat di sini ada The King of Pentacles muncul di sini, keras kepala banget guys ya. Sombong. It's like conquering. Kayak pengen tahluk sana, tahluk sini, tahluk sana, tahluk sini. Kayak pengen menguasai. After all, this person is a king ya. Atau at least dia merasa dirinya king. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan. Kamu akan sulit sekali yang sedang resonate dengan readingan ini untuk mengajak King of Pentacles bisa memahami pola pikirmu. Akan sulit sekali guys ya, terutama jika kamu adalah non earth sign ya, berarti Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Karena itu kan agak sulit ya guys untuk bisa mengikuti pemikiran seorang earth sign ya. Ditambah lagi Libranya ini keras guys ya, jadi kayak kalau dia udah ngucapin sesuatu, dia akan tetap bertahan dengan ucapannya tersebut. Tidak bisa diubah, tidak bisa digoyang-goyang. Dan ada power di sini aku rasa. Aku nggak ngerasa kalau Libra ini lagi pura-pura guys, nggak. Tapi memang aslinya seperti itu. Keras, tidak tergoyangkan, tidak bisa dinegosiasikan, dominasinya tinggi sekali. Oke, kita segera teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Silahkan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hatimu. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Magician. Siapa tadi dapat Magician? Virgo ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah mah benar. Magician ini miracle, keajaiban ya. Kayak lagi kebingungan harus melakukan apa, atau kayak udah putus asa, gak bakalan ada perubahan, gak bakalan ada jalan keluar, gak bakalan ada cerita baik gitu mengenai situasi tertentu. Tapi 1 minggu ke depan universe yang tolong ya guys, because this is major arcana, kartunya universe, artinya universe kasih untuk Gemini, maka Gemini akan bernapas dengan lega karena yang menghimpit itu akan segera diangkat, atau yang bikin dia merasa buntu akan segera dibukakan pintu ya. It's like
like a miracle. Gemini akan bilang, oh my god, this is miracle, ini ajaib banget, gak nyangka aku bakal begini, karena semua keajaiban di luar nalar manusia ya. Kalau masih bisa dipikirkan manusia, itu bukan keajaiban guys. Keajaiban itu hanya sesuatu, itu hanya disebut sebagai keajaiban ketika di luar pemikiran manusia ya, di luar akal sehat manusia. Itu yang mau terjadi aku lihat di kehidupan si Gemini ini, dan Gemini akan sangat senang sekali guys yang namanya lepas dari himpitan ya. Oke. Kita segera teruskan untuk air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Spirit, come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Aquarius, halo. Ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Aquarius. Oh, the Two of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Aquarius. Aku lihat di sini. Ini gayung bersambut ya guys. Sama, equal, reciprocally. Reciprocally itu apa ya? Berbalasan. Oke, itulah dia kata kunci untuk the Two of Cups. Jadi kalau kita bicara tentang harapan, maka harapan menjadi kenyataan. Kalau kita bicara tentang planning, maka planning terrealisasi. Kalau kita bicara tentang perasaan, maka perasaan berbalasan. Oke. Kalau kita bicara tentang janji, maka janji ditepati. Kalau kita bicara tentang hutang, maka hutang dibayar. Begitulah the Two of Cups ya. Karena apa yang diinginkan diterima. Reciprocally. Tapi aku ngerasa ini lebih ke arah Aquarius merasakan perasaan yang sama seperti yang kamu rasakan. Sekali kita ulangi guys, aku kayak disuruh bilang bahwa Aquarius merasakan yang sama seperti yang kamu rasakan. Dan yang saat ini resonate paling besar adalah, paling banyak adalah Cancer, Scorpio, dan Pisces. The Two of Cups. Kamu kayak bimbang gitu, kayak takut jangan-jangan Aquariusnya tidak setuju dengan yang aku ucapkan misalnya. Nah, dia setuju. Jangan-jangan Aquariusnya tidak merasakan seperti yang aku rasakan. Dia merasakan ya. Don't worry about that katanya. Aquarius ini merasa you are is like equal with them ya. Aquarius itu stylenya tinggi banget guys ya. Standarnya tinggi banget. Jadi ketika dia sudah melihat kamu itu seperti sama tingginya dengan dia, itu artinya dia sangat respect dan menghargai sekali. Dia sangat menghargai kamu sekali, oke? Oke. Sudah berakhir untuk air sign, kita ganti supir lagi untuk masuk ke elemen berikutnya, ada water sign ya. Kita mulai dari Cancerian dulu guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Halo Cancerian. Oke. Coba lihat readingan Aquarius. Karena Aquarius dapat the Two of Cups, dan yang paling banyak kepoin Aquarius adalah Cancer, Scorpio, Pisces. And look at this one. Cancerian pun dapat the Two of Cups ya. Oke, kalau kita bicara tentang the Two of Cups berarti harapan menjadi kenyataan ya, atau yang direncanakan terwujud, atau rasa yang sama. Oke, perasaan yang berbalasan, reciprocally situation ya. Cancer, Scorpio, Pisces atau sesama water sign yang paling banyak lagi kepo dengan Cancer. Aku lihat di sini, kalau kalian kayak meragukan perasaan Cancer, maka aku harus bilang apa yang kamu rasakan ke Cancer adalah yang dia dirasakan Cancer ke kamu ya. Apa yang kamu lakukan ke Cancer, dia akan balas ke kamu sama persis. Kalau kamu manipulatif ke Cancer, Cancer akan balas dengan manipulatif. Kalau kamu serius ke Cancer, Cancer akan balas dengan serius. Kalau kamu jujur ke Cancer, Cancer akan jujur ke kamu. It's like that guys. The two of you is like mirroring one to each other ya. Seperti apa yang kamu rasakan, itulah gambaran si Cancer ya. Jangan bingung-bingung lagi. Itu dia privilege-nya untuk the Two of Cups. Jadi kalau kamu meragu, dia meragu guys ya. Kalau kamu ragu bahwa kamu peduli sama si Cancer ini, maka dia pun meragukan kepeduliannya pada kamu. Oke. To control
another person in the Two of Cups energy adalah you just need to control yourself. Untuk mengendalikan si Cancer ini, kamu hanya perlu mengendalikan dirimu. Seperti apa kamu ingin dia memperlakukanmu, seperti itu kamu memperlakukan dirimu. Dan seperti itu kamu memperlakukan dia. Ya, ini beautiful, the Two of Cups ini I think. Dan congratulations, I just want to say congratulations ya untuk siapapun yang lagi kepo sama si Cancer ini, because Cancer is the Two of Cups with you, oke? Oke, kita akan segera teruskan ke water sign yang kedua, ada Scorpio guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Halo. Spirit to come to this reading, please bless this reading. Kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, ada kartu The Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn yang aku lihat paling banyak kepo sama Scorpio. This is one-sided situation guys, atau bertepuk sebelah tangan ya. It's like someone is giving, and the other one is only accepting, receiving, but not giving. Oke, ini adalah the opposite of the Two of Cups ya. Jadi kayak ada yang satu arah saja. Kayak kerja sosial, kayak kerja bakti begitu guys. Dan ini kartunya Scorpio ya. Sepertinya Scorpio-nya yang satu arah ya. Scorpio doing so many things, dan kemudian kamu yang adalah kebanyakan Taurus, Virgo, Capricorn lagi kepo saat ini, not really replay atau membalaskan sama seperti yang dilakukan Scorpio ini, atau bisa vice versa ya guys. Tapi yang jelas satu arah, dan ini melelahkan sekali aku lihat ya. Jadi kalau kamu mikirin Scorpio, Scorpio nggak mikirin kamu, atau kalau Scorpio mikirin kamu, maka kamu sedang tidak memikirkan Scorpio. Tapi aku rasa guys, nggak mungkin dong kamu datang ngelihat Scorpio, ngintipin Scorpio kalau kamu lagi nggak mikirin dia, ya nggak sih? One sided situation, oke? Stop it ya, jangan terlalu dipaksakan sekali. Aku ngerasa kayak ada orang yang ambisi sekali begitu, sementara Scorpio-nya tidak ambisi. Oke. Kita teruskan untuk water sign yang terakhir ya. Ada Pisces. Silahkan kamu fokuskan wajah Bapak dan Ibu Pisces yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Halo Pisces. Hangman guys, everybody could be here. Any zodiac could be here right now. Banyak terbuka untuk semua zodiak begitu. Hangman ini blockage ya, kayak pintu nengnong. Oke. Untuk yang sering main ke channel aku pasti tahu apa itu pintu nengnong ala Hangman. Untuk menyelamatkan Pisces tentunya. Pisces ini kayak terburu-buru guys di 1 minggu ke depan. Hampir tidak terkendali ya, dan itulah gunanya The Hangman ini datang untuk mengendalikan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin akan dilakukan oleh Pisces di 1 minggu ke depan karena terburu-buru tadi ya. Jadi ada bahaya mengintai Pisces, dan kemudian universe atau Tuhan itu menyelamatkan Pisces supaya terhindar dari bahaya tersebut dengan datangnya Hangman. Hangman ini akan menggagalkan rencana, menggagalkan perjalanan ya, atau bisa jadi menunda terjadinya sesuatu, menunda Pisces mendapatkan yang dia inginkan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Pisces ya. The Hangman akan selalu berupa kartu bagus guys. Walaupun banyak orang yang nggak ngerti, kok nggak bisa dapet, kenapa gagal hari ini, kenapa nggak jadi, kenapa ini. Tapi itu tujuannya menyelamatkan manusia ya. Piscesnya banyak akan kesal aku lihat. Oke, dan kamulah yang tahu ya kesalnya si Pisces ini nanti. Karena sulitnya dia memahami tentang konsep Hangman. Orang yang terburu-buru guys agak sulit untuk disuruh redakan atau mengurangi kecepatannya, enggak sih? Agak sulit. Orang yang udah keburu nafsu, ambisius sekali, akan sulit sekali dinasihati untuk menenangkan diri. Okay? Jadi Hangman ini yang datang untuk menyelamatkan Pisces, and I think Pisces will be just fine di 1 minggu ke depan karena berada di tangan yang tepat Hangman ya. Oke.
Don't worry about them. Kamu kelihatan sangat perhatian banget sama si Piscesnya. Siapakah kamu itu? Oke guys, dengan berakhirnya readingan untuk Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini ya guys. Kepo berlama-lama nggak baik, segitu aja udah cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.